warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Salam cinta dan jangan lupa bahagia. Kembali lagi bersama saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Ayo kita simak bersama-sama. Sahabat edukasi, koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. Apa itu 4P? Kita bahas yuk. Ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Selanjutnya kita ulas lebih dalam lagi bersama-sama. Kita mulai dari peristiwa. Nah, ada pertanyaan nih dalam sebuah peristiwa. Momen apakah yang paling penting, menantang, serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2? Kita mulai dari modul 1.1. Nah, ada sebuah momen peristiwa demi peristiwa di mana saya akhirnya sangat tersadarkan bahwa ternyata anak bukanlah lembaran kosong yang bisa kita isi sesuai keinginan kita atau yang kita anggap terbaik menurut kita harus diturutin sama anak. Nah, setiap anak adalah benih yang siap tumbuh dengan segala karakteristik dan kodrat alamnya masing-masing yang tentunya berbeda-beda, seperti minat, bakat, potensi, cara bertumbuh, dan jalan yang harus ditempuh pun ternyata tidaklah sama karena setiap anak mempunyai panggilan jiwa yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya pun melewati capaian pembelajaran, pemahaman demi pemahaman, dan juga pengalaman satu demi satu yang membuat saya merasa tercerahkan bahwa mendidik tidak hanya tentang apa yang ada di alam pikiran, tetapi juga apa yang ada di alam rasa, alam karsa, secara holistik menyeluruh, lahir batin, jiwa raga hingga merdeka secara batin juga raga, sehingga bisa disimpulkan bahwa mendidik tidak hanya mengajar saja tetapi mendidik budi pekerti. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, kita masuk ke modul 1.2. Momen apa yang paling penting dan menantang serta mencerahkan di modul 1.2? Kita bahas yuk. Nah, pada saat saya memahami nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai tersebut adalah sebuah nilai luhur yang harus tercipta di dalam diri, sehingga kita bisa menjalankan perannya di kehidupan ini, baik sebagai pendidik maupun berprofesi lainnya. Tentunya nilai-nilai luhur ini sudah ada di dalam guru penggerak. Nah, nilai-nilai luhur ini akan muncul di dalam diri setelah melewati perjalanan luhur, yaitu perjalanan menuju ke dalam diri, mulai dari diri, dan tentunya hanya diri sendiri yang bisa masuk ke setiap ruang-ruang diri yang tentunya di dalamnya berlapis-lapis. Untuk apa? Untuk terciptanya sebuah kesadaran diri. Nah, sahabat edukasi, kesadaran inilah yang merupakan langkah awal menuju perubahan diri, menjadi tergerak, lalu bergerak, dan akhirnya menggerakkan diri sendiri, orang lain, termasuk peserta didik dan lingkungannya, serta menjalankan perannya pada cakupan yang lebih luas. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, dari peristiwa tadi kita bisa kaitkan modul 1 dan modul 1.2. Apa itu? Kita bahas.
Dengan memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa anak adalah benih yang siap tumbuh dengan kodrat alam yang berbeda-beda, saya sebagai pendidik tentunya harus memberi ruang fasilitas agar mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik, agar berkesadaran, berbahagia, dan selamat dalam kehidupannya. Namun, saya pun sebagai pendidik harus memberi ruang diri, mulai dari diri terlebih dahulu untuk bertumbuh dan berkembang serta berkesadaran terlebih dahulu sehingga bisa menjadi suri teladan yang baik buat peserta didik. Sahabat edukasi dan para guru hebat, sekarang kita masuk ke perasaan. Apa perasaan saya? Kita bahas lagi yuk. Pada saat momen itu terjadi, saya bagaikan sedang dalam sebuah perjalanan panjang dari otak menuju hati, dari alam pikir menuju alam rasa, dengan berliku-liku perjalanan yang ditempuh melewati siang malam, dan di tengah perjalanan tiba-tiba menemukan jalan tol terang benderang, yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan semua yang sedang saya pelajari ini serta pengalaman-pengalaman yang ada, sehingga saya menemukan cahaya terang mencerahkan dalam menjalankan tugas di atas bumi sebagai seorang individu, sebagai pendidik, sebagai guru penggerak, juga peran sebagai makhluk sosial yang akan berperan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat edukasi, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita bahas yuk. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa anak adalah lembaran kosong yang harus saya isi sesuai dengan yang terbaik menurut saya. Seperti murid harus pandai, harus disiplin, patuh, dan mampu menguasai materi yang saya berikan. Selanjutnya, penilaian yang saya lakukan masih terpisah-pisah, tidak secara menyeluruh. Contohnya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dinilai secara terpisah-pisah. Dan juga metode pembelajaran yang dilakukan pun sama untuk setiap siswa, seperti semua siswa menggunakan metode presentasi dalam sebuah penilaian. Apalagi nih sahabat edukasi, saya lebih sibuk menumbuh kembangkan anak didik, tetapi terkadang lupa tidak berefleksi masuk ke dalam diri untuk tumbuh kembang diri sendiri. Padahal ini sangat penting bagi seorang pendidik dalam menjalani peran dan menjadi suri teladan yang baik bagi anak didik kita untuk menciptakan nilai-nilai luhur. Sahabat edukasi, sekarang saya berpikir bahwa secara mandiri saya harus memahami bahwa anak terlahir dengan kodrat alam sebagai rekaman jiwa yang masih samar, sehingga tidak berpikir bahwa anak adalah lembaran kosong, tetapi benih yang siap tumbuh dengan karakter yang tidak sama. Selanjutnya, dengan berpihak pada murid dan kolaboratif, penilaian yang saya lakukan harus menyeluruh, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan tetapi menjadi satu kesatuan lahir batin, jiwa raga, tidak hanya tentang kecerdasan otak, tetapi kecerdasan hati sebagai bagian mendidik budi pekerti. Selanjutnya, dengan inovatif, metode pembelajaran dilakukan berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Selanjutnya, dengan refleksi, saya harus melakukan introspeksi diri lebih dalam, tentunya masuk ke dalam diri agar terus berkesadaran untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur dan menjalani peran guru penggerak dengan baik dan selaras sehingga menjadi suri teladan yang baik bagi anak. Sahabat edukasi dan guru hebat, sekarang kita masuk ke penerapan ke depan. Dengan nilai mandiri dan peran sebagai pemimpin pembelajaran serta peran sebagai penggerak komunitas praktisi, saya akan secara mandiri tentunya mulai dari diri menggerakkan komunitas belajar baik di satuan pendidikan maupun dalam cakupan lebih luas seperti MGMP dalam berbagi praktik baik.
Selanjutnya menjadi motivator dalam kegiatan pembiasaan positif peserta didik. Juga dengan nilai kolaboratif, berpihak pada murid dan peran sebagai pendorong kolaborasi, serta peran mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan nilai reflektif dan inovatif, serta peran sebagai coach bagi guru lain dan pemimpin pembelajaran, saya akan selalu melakukan refleksi, hening sejenak, berintrospeksi, juga berkomunikasi dua arah dengan diri sendiri atas segala peristiwa dan capaian-capaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya akan terus berinovasi, melahirkan karya-karya seperti membuat buku penilaian untuk siswa SMK, menggerakkan literasi dengan menulis puisi, dan juga menulis novel bersambung di media sosial. Selain itu, saya juga menggerakkan podcast kebermanfaatan siswa. Sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke, demikian pemaparan saya tentang koneksi antara materi 1.1 dan 1.2. Ayo kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa mulai dari diri sendiri, menciptakan nilai-nilai luhur sebagai guru penggerak. Salam cinta dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.